Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Berbicara mengenai iblis bulan atas di serial Kimetsu no Yaiba, tentu kita sudah tahu bahwa mereka merupakan para iblis kuat yang dipilih secara khusus oleh Muzan. Secara keseluruhan, mereka para iblis bulan atas ini dulunya merupakan seorang manusia yang memiliki backstory beragam, ada yang didasarkan atas kebencian, balas dendam, patah hati, obsesi, atau yang lainnya. Semua itu sangat tercermin dari bagaimana mereka memiliki watak serta kekuatan yang berbeda. Untuk itulah, di video kali ini kita akan merangkum seluruh kisah masa lalu iblis bulan atas di Kimetsu no Yaiba. Berikut adalah ulasannya. Gyutaro dan Daki. Semasa menjadi manusia, Gyutaro dan Daki merupakan seorang kakak beradik yang miskin dan yatim piatu. Mereka lahir dari seorang wanita pelacur yang kemudian mati karena sebuah penyakit bernama sifilis. Sebelum ibunya meninggal, sang ibu seringkali mencoba membunuh Gyutaro. Hal itu dikarenakan dia merasa jijik dengan keberadaan Gyutaro yang dianggap sebagai beban. Terlebih dikarenakan penampilannya yang jorok, suaranya yang serak, dan wajahnya yang buruk rupa, Gyutaro pun sering dibully oleh orang-orang di sekitar. Hingga pada akhirnya, keterpurukan itu seketika sirna sejak adik perempuannya lahir. Kecantikan adik perempuannya yang diberi nama Ume seolah memberikan kekuatan bagi Gyutaro untuk terus hidup. Kemudian setelah ibunya meninggal, dengan sepenuh hati Gyutaro mengurus Ume alias Daki. Lewat kecantikannya, Daki bekerja sebagai pelacur di sebuah rumah pelacuran di distrik hiburan. Sedangkan Gyutaro dengan rupawannya yang mengerikan serta kemampuan bertarungnya yang hebat, dia bekerja sebagai debt collector. Namun ironisnya, di saat hidupnya mulai terpenuhi, pada suatu hari Daki terlibat konflik dengan salah satu pelanggan berstatus samurai, yang mana hal ini pun mengakibatkan Daki ditangkap, diikat, dan dibakar sampai hampir mati. Kejadian ini lantas membuat Gyutaro seketika murka. Dia tidak terima jika orang yang berharga baginya malah dirampas oleh orang-orang yang tak pernah mengharapkannya hidup. Dengan perasaan amarahnya itu, tanpa segan Gyutaro lalu membunuh para pelaku tersebut. Meski mendapat luka tebasan, sambil menggendong adiknya, Gyutaro terus berjalan berharap ada yang mau membantunya. Hingga di saat salju turun dan Gyutaro tak mampu berdiri lagi, tiba-tiba muncul iblis bulan atas peringkat 2 bernama Doma. Dia menawari Gyutaro dan Daki untuk menjadi seorang iblis. Tanpa pikir panjang, Gyutaro yang begitu putus asa langsung menyanggupi tawaran tersebut. Karena baginya dunia ini sungguh tidak adil, tak ada tempat baginya untuk hidup. Kemanapun dirinya pergi, kesialan selalu mengarah padanya. Oleh karena itu, dengan kekuatan iblis yang telah didapatkannya ini, Gyutaro pun bertekad untuk tidak memberi rasa ampun pada mereka yang memiliki hidup lebih enak. Sesuai dengan prinsipnya, dirinya akan selalu merampas apapun milik orang lain. Kaigaku. Dulunya Kaigaku merupakan seorang anak yatim piatu. Dia diasuh oleh Gyomei Himejima di sebuah kuil bersama para anak yatim lain. Meski terbilang masih anak-anak, tapi Kaigaku sering menunjukkan sikap yang licik. Dia sering mencuri, merendahkan orang lain, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Terbukti pada suatu hari Kaigaku ketahuan mengambil uang di kuil, yang mana hal ini pun membuatnya langsung diusir dari tempat tersebut. Ketika dalam perjalanan, Kaigaku tiba-tiba bertemu dengan sesosok iblis. Merasa nyawanya terancam, saat itu dia pun menawarkan iblis tersebut untuk memakan anak-anak di kuil. Kemudian setelah itu, di usianya yang menginjak remaja, Kaigaku dibawa dan dilatih oleh Jigoro, seorang mantan pilar pemburu iblis pengguna nafas petir. Selama menjadi muridnya, Kaigaku telah diakui sebagai murid berbakat. Dia bisa menggunakan 5 bentuk nafas petir kecuali bentuk pertama. Berbeda dengan murid lainnya yaitu Zenitsu, selain pribadinya yang dianggap pengecut, dia hanya bisa menggunakan teknik nafas petir bentuk pertama. Namun meski Kaigaku terkesan lebih menonjol, tapi dia begitu muak pada keputusan gurunya yang ingin menjadikan Kaigaku dan Zenitsu sebagai 2 orang penerusnya.
Karena mau bagaimanapun, sebagai senior yang memiliki bakat lebih, Kaigaku merasa bahwa dirinya sangat layak untuk menjadi pewaris tunggal. Hingga pada suatu hari, di saat Kaigaku bertemu Kokushibo, sifat pengecutnya kembali muncul. Dia yang begitu ketakutan, dia yang begitu terpuruk sampai berlutut seolah memohon ampunan. Dalam ketakutannya, Kaigaku mau tidak mau harus menerima tawaran Kokushibo untuk menjadi iblis. Hal itu semata-mata dia terima agar bisa terbebas dari kematian. Sesuai dengan prinsipnya, tak peduli harus menundukkan wajah ke tanah, meminum air dari genangan kotor, ataupun harus dihukum karena mencuri uang, selama masih bisa hidup, dirinya akan melakukan apapun. Terlebih di samping itu, Kaigaku percaya bahwa kekuatan adalah sesuatu yang layak untuk dihormati. Ketika seseorang tidak mengakui kekuatan itu, maka dirinya lah yang akan membuat mereka percaya. Gyoko. Semasa menjadi manusia, Gyoko memiliki nama asli Managi. Dia adalah seorang manusia yang lahir dan dibesarkan di sebuah kampung di tepi pantai. Nasib buruk menimpa kedua orang tuanya saat Gyoko masih muda, di mana kedua orang tuanya pergi memancing dan tak pernah kembali. Hingga selang beberapa waktu setelah mayat mereka ditemukan, bukannya bersedih, Gyoko malah menunjukkan gelagat yang aneh. Dia seolah tertarik dengan rupa dan bentuk mayat dari kedua orang tuanya. Sejak saat itu, masyarakat di sekitar pun merasa jika Gyoko sudah gila. Dia sering melakukan hal-hal aneh dan terobsesi dengan bangkai ikan. Dikarenakan itulah, ketika Gyoko mendapat cemoohan dari seorang bocah, tanpa ragu dia membunuhnya. Bahkan jasad dari bocah itu dia masukkan ke dalam panci yang digunakan untuk memancing. Akibat dari tindakannya ini, kedua orang tua bocah tersebut lalu melakukan balas dendam. Mereka berhasil menusuk Gyoko dengan menggunakan tombak pancingan. Kemudian di tengah kondisinya yang kritis itu, muncullah sang Raja Iblis Muzan. Dia memberikan kehidupan baru bagi Gyoko untuk menjadi seorang iblis. Selama menjalani kehidupan sebagai iblis, Gyoko mulai menaruh kebencian yang kuat terhadap semua makhluk hidup. Lewat obsesinya yang aneh terhadap ikan dan para mayat, mereka yang diculik ke dalam gucinya tanpa segan dia jadikan sebagai patung hidup. Semua itu dilakukan semata-mata atas kebanggaannya terhadap karya seni. Hantengu. Sebagai seorang manusia, dulunya Hantengu merupakan seorang kriminal yang telah banyak melakukan kejahatan keji. Dia sering mencuri, merampas, bahkan membunuh banyak orang tanpa ada alasan jelas. Semua tindakan kejinya itu didasarkan atas pribadinya yang memiliki keterbelakangan mental. Hal ini dibuktikan setiap kali Hantengu ditangkap, sekalipun dia tak pernah mengakui kesalahannya. Hantengu selalu melimpahkan semua kesalahannya pada tangan, mata, kaki, atau apapun yang menurutnya bersalah. Karena yang dia yakini saat itu, dirinya sendiri sama sekali tidak berdosa. Hingga akhirnya, pada saat Hantengu dipenjara dan akan dijatuhi hukuman mati, datanglah Muzan dan menawarinya untuk menjadi iblis. Jadi di sini tidak heran jika sosoknya yang kita kenal sebagai iblis pengecut memiliki kemampuan untuk bisa memanipulasi emosi. Setiap emosi yang dia rasakan dapat dia ubah ke dalam wujud fisik, seperti halnya Sekido, Karaku, Urogi, Aizetsu, Urami, dan Zohakuten. Nakime. Di masa lalu, Nakime adalah seorang musisi biwa amatir yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dari bermain musik. Dia memiliki suami yang sangat kecanduan judi, bahkan ironisnya pada suatu malam suaminya menjadikan gaun pertunjukan yang akan digunakan Nakime sebagai taruhan dalam berjudi. Akibat dari hal itu, Nakime yang merasa kesal lalu membunuh suaminya menggunakan sebuah palu. Dia yang telah kehilangan gaunnya itu pun saat itu mau tidak mau harus tampil dengan pakaian lusuh. Namun secara mengejutkan, meski awalnya mendapat hinaan, ketika tangan Nakime bergetar memainkan biwa, suara yang dihasilkan begitu indah. Para penonton sangat menyukai penampilannya, bahkan Nakime sampai dibayar mahal.
Dari sana Nakime pun merasa kenapa dirinya bisa memainkan biwa seindah itu dikarenakan sensasi traumatis membunuh yang sebelumnya dia lakukan, yang mana hal ini pun membuatnya terus-menerus melakukan pembunuhan sebelum pergi ke panggung pertunjukan. Hingga pada suatu hari ketika dirinya akan tampil di panggung lain, Nakime dikejutkan pada target yang akan dia bunuh, yang mana ternyata target tersebut adalah Kibutsuji Muzan. Terkesan dengan aksi dan strategi pemilihan korban yang dilakukan Nakime, Muzan pun lalu memberikan sebuah tawaran. Jika Nakime ingin selamat dari kematian, maka dia harus menjadi iblis. Sejak saat itulah, Nakime kemudian bersedia menjadi pelayan setia bagi Muzan. Bahkan selepas kematian Hantengu, dia pun diangkat menjadi iblis bulan atas peringkat 4. Akaza. Sekitar 130 tahun yang lalu, Akaza adalah seorang manusia bernama Hakuji. Dia tinggal bersama sang ayah yang menderita penyakit kronis di daerah kumuh wilayah Edo. Demi bisa merawat dan mengobati ayahnya, saat itu mau tidak mau, Akaza sering melakukan tindakan pencurian. Tak peduli beberapa kali dia harus ditangkap, disiksa, dicemooh, dan dianggap sebagai kriminal, yang terpenting baginya adalah keselamatan nyawa sang ayah. Akan tetapi, perjuangan Akaza tersebut malah berakhir sia-sia. Ayahnya justru tewas gantung diri dikarenakan dia tidak ingin melihat anaknya terus mencuri. Akibat dari hal itu, Akaza yang dilanda kesedihan pun seketika mulai dirasuki kemarahan dan kebencian. Dia seolah marah pada orang-orang di sekitar yang tidak pernah membantunya sama sekali. Terlebih ketika dirinya teringat beberapa perlakuan kejam yang dilakukan orang-orang kepadanya selama ini, dari mulai mengabaikannya, menghajarnya, sampai menyebutnya sebagai anak iblis. Dan untuk melampiaskan amarahnya itu, Akaza pun tanpa ragu menghajar beberapa orang yang dianggap bertanggung jawab atas meninggalnya sang ayah. Hingga pada suatu waktu, Akaza bertemu dengan seorang pengguna bela diri Soryu. Dia bernama Keizo, ketua dari sebuah dojo yang kala itu langsung menawari Akaza untuk menjadi muridnya. Setelah menerima tawaran tersebut, Akaza pun mulai tinggal di dojo milik Keizo. Selama 3 tahun bersama anak Keizo yaitu Koyuki, Akaza kini telah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai dari melakukan pekerjaan rumah, berlatih seni bela diri Soryu, menjaga Koyuki yang memiliki penyakit, sampai pada akhirnya Akaza menaruh perasaan kuat terhadap Koyuki. Maka dari itu, di usianya yang menginjak 18 tahun, Akaza ditawari Keizo untuk mengambil alih dojo dan menikahi anaknya sebagai tanda terima kasih. Akan tetapi, ironisnya, setelah Akaza menyanggupi tawaran itu, pada esok hari Keizo dan Koyuki tewas akibat meminum air sumur yang telah diracuni, yang mana rupanya pelaku tersebut berasal dari anggota dojo Kenjutsu, sebuah dojo yang memang merupakan saingan lama dojo milik Keizo. Mendapati kenyataan itu lantas membuat Akaza pun begitu sangat murka. Bagaimana tidak, baru saja menemukan harapan hidupnya yang baru, tiba-tiba saja harapan tersebut direnggut oleh sekelompok orang yang iri pada kekuatannya. Tanpa pikir panjang, dengan dipenuhi amarah, Akaza langsung bergegas menuju dojo Kenjutsu dan membantai mereka semua. Tercatat, hanya dengan menggunakan tangan kosong, Akaza berhasil membantai 67 orang secara brutal, bahkan beberapa ada yang sampai termutilasi. Kemudian setelah kejadian pembantaian tersebut, di tengah keputusasaannya, Akaza lalu bertemu dengan Kibutsuji Muzan. Merasa tertarik dengan Akaza, sambil menusuk kepalanya, Muzan lalu memberikan banyak sekali darah. Sejak saat itulah, setelah Akaza berubah menjadi iblis, ingatannya seketika menghilang dan menjadi pribadi baru. Belum pasti apa penyebabnya, tapi yang jelas sejak saat itu Akaza telah menjadi seorang iblis yang sangat berambisi untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Doma. Diceritakan lebih dari seabad yang lalu, Doma lahir dari keluarga pendiri sekte iman surga. Dia memiliki bentuk fisik yang spesial sehingga membuat orang-orang termasuk kedua orang tuanya percaya bahwa dia adalah utusan para dewa.
Meski saat itu Doma banyak sekali mendapat sanjungan, tapi jauh di dasar pemikirannya dia begitu muak akan kepercayaan yang mereka anut. Karena menurutnya dewa yang mereka sembah hanyalah ilusi belaka. Jadi bisa dikatakan sejak kecil Doma adalah seorang ateis. Dia tidak percaya dengan adanya dewa karena yang dia yakini ketika manusia mati mereka hanya akan kembali pada kekosongan. Akan tetapi, walau begitu, Doma tetap saja menjalankan sektenya sebagai pemimpin. Hal itu dia lakukan selain kasihan pada kedua orang tuanya, dirinya juga semakin larut dalam kepuasan ketika melihat kebodohan orang-orang yang percaya padanya. Kemudian pada suatu hari, ibunya membunuh sang ayah karena ketahuan selingkuh dengan beberapa wanita pengikut sekte. Bahkan saat itu juga dengan meminum racun, ibunya melakukan aksi bunuh diri. Doma yang menyaksikan kejadian tersebut di depan matanya sama sekali tidak merasa risih. Seolah tidak memiliki emosi, dia malah mementingkan ruangannya yang bau darah. Hingga pada saat usianya menginjak 20 tahun, Doma bertemu dengan Kibut Sujimuzan. Dia lalu diubah menjadi iblis dan mendapatkan sebuah kekuatan besar. Dari sana, berbekal kecerdasan dan nalurinya yang tidak memiliki perasaan, Doma sering memanfaatkan sektenya untuk bisa memakan banyak manusia. Sehingga hal ini pun membuatnya bisa naik pangkat menjadi iblis bulan atas peringkat 2 setelah melewati berbagai aksi yang dilakukan, seperti mengubah Gyotaro dan Daki menjadi iblis, memakan Kotoha Hashibara ibu dari Inosuke, bahkan mampu mengalahkan Kanai Kocho, sang mantan pilar bunga. Kokushibo. Sekitar 400 tahun yang lalu, tepatnya pada zaman Sengoku, Kokushibo dulunya merupakan seorang manusia bernama Michikatsu Sugikuni. Dia lahir di sebuah keluarga bangsawan yang kala itu melahirkan 2 orang bayi kembar, yaitu dirinya sendiri dan juga sang adik bernama Yoroichi. Bagi keluarga bangsawan tersebut, kelahiran bayi kembar rupanya merupakan sebuah pertanda buruk karena akan menimbulkan pertikaian dalam pewarisan tahta suatu hari nanti. Apalagi salah satu bayi yaitu Yoroichi terlahir dengan memiliki tanda aneh di dahinya, yang mana hal ini pun membuat mereka sepakat akan mengirim Yoroichi ke kuil saat umurnya menginjak 10 tahun. Atas keputusan tersebut, kedua bayi kembar itu lalu dibiarkan hidup dan tumbuh bersama. Kokushibo sebagai pewaris tahta yang diandalkan sangat diperlakukan secara spesial. Dia bahkan diberi pelatihan khusus dalam berpedang agar kelak menjadi seorang samurai hebat. Sedangkan Yoroichi sebagai anak yang nantinya akan dikirim ke kuil sangat diperlakukan begitu rendah. Bahkan dia ditempatkan di dalam kamar yang sangat sempit. Hingga pada suatu hari di mana Kokushibo tengah berlatih mengayunkan pedang, dia begitu terkejut ketika melihat Yoroichi berhasil mengalahkan sang pelatih dalam beradu pedang. Dirinya seolah tak percaya jika Yoroichi yang baru pertama kali memegang pedang mampu melayangkan 4 serangan ke badan sang pelatih. Merasa penasaran dengan rahasia kekuatan Yoroichi, Kokushibo lalu menanyakannya secara langsung. Dan dari sanalah terkuak bahwa ternyata adiknya tersebut memiliki kemampuan untuk dapat melihat tubuh makhluk hidup secara transparan. Mengetahui hal itu, kini Kokushibo mulai diselimuti oleh rasa kecewa dan rasa cemburu. Bagaimana tidak, dia yang begitu percaya bahwa kemahiran berpedang dapat diperoleh melalui kerja keras, saat ini terbantahkan oleh bakat yang dimiliki Yoroichi. Kemudian seiring waktu berjalan, selepas ibunya meninggal dan Yoroichi telah pergi dari rumah, Kokushibo menemukan catatan harian sang ibu. Dalam catatan itu tertulis bahwa sebenarnya Yoroichi sudah tahu jika kemampuan terpendamnya diketahui, maka kemungkinan besar Yoroichi akan menggeser Kokushibo dari calon pewaris tahta. Terlebih dalam catatan itu juga disebutkan Yoroichi telah mengetahui segala hal tentang penyakit sang ibu, yang mana ternyata selama ini Yoroichi tak hanya sekedar menempel manja pada ibunya, melainkan adalah untuk membantu sang ibu menopang tubuhnya. Setelah mengetahui rentetan kenyataan tersebut, Kokushibo pun lantas merasa lebih terpukul. Tak hanya kalah dalam hal kekuatan dan kemampuan, dirinya juga tertinggal dalam hal kepekaan, kecerdasan, serta kemuliaan sikap dari Yoroichi.
dan karena hal tersebutlah Kokushibo mulai dilahap oleh api kecemburuan yang begitu mendalam. Jauh di dasar hatinya dia sudah tenggelam dalam kebencian terhadap Yoroichi, sang adik kembarnya sendiri. Hingga bertahun-tahun berlalu, di saat Kokushibo telah menikah dan memiliki 2 orang anak, dia yang kala itu berkemah bersama pasukan tengah disudutkan oleh sesosok iblis ganas. Dalam keadaan genting itu, tiba-tiba saja muncul seorang samurai yang langsung membunuh iblis tersebut, yang mana rupanya samurai itu adalah Yoroichi Sugikuni, sang adik kembar yang kini telah menjadi samurai hebat. Seolah ingin memiliki kemampuan yang sama seperti Yoroichi, sejak saat itu Kokushibo lalu ikut bersamanya dan berlatih menjadi seorang pemburu iblis. Namun sayangnya, di saat Kokushibo telah menguasai teknik pernafasan bulan dan telah mendapatkan tanda pemburu iblis, kenyataan pahit kembali dia dapatkan. Itu adalah fakta bahwa mereka yang telah memunculkan tanda pemburu iblis tidak bisa bertahan hidup sampai umur 25 tahun. Kenyataan ini tentu membuat Kokushibo merasa khawatir dan kecewa, hingga pada suatu hari di tengah keputusasaannya dia bertemu dengan Muzan yang kala itu menawarkan sebuah keabadian dan kekuatan dengan menjadi seorang iblis. Merasa tergoda dengan apa yang Muzan tawarkan, sejak saat itulah Kokushibo memutuskan untuk menjadi iblis. Hal itu dia lakukan agar dirinya bisa lebih kuat dan abadi serta bisa menyamai level kekuatan Yoroichi. Well teman-teman, itulah ringkasan seluruh kisah masa lalu iblis bulan atas di Kimetsu no Yaiba. Di balik penampilannya yang seram dan kebengisannya sebagai iblis, ternyata banyak dari mereka yang menyimpan masa lalu kelam. Dan dari sekian backstory yang telah kita ulas, backstory siapakah yang menjadi favorit kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.